Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran fisika hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini masih termasuk ke dalam fluida statis. Jadi, kita lanjutkan. Nah, hukum Pascal dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu yang bernama Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan segala arah dan sama besar. Jadi secara matematis tekanannya itu kalau misalnya diteruskan dalam ruang tertutup, tekanan yang diberikan itu sama dengan tekanan yang diterima. Maka sama dengan secara matematis dituliskan P1 sama dengan P2. Tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang diterima. Tekanan di tempat satu akan sama besar dengan tekanan di tempat yang kedua. Seperti itu. Nah, P itu kita ingat yang materi minggu lalu, tekanan atau P sama dengan F per A. Jadi, tekanan yang di pertama sama dengan tekanan yang di kedua. Makanya P1 sama dengan P2. Dan kita buka P sama dengan F per A. Jadi gaya yang di tempat pertama per luas penampang di tempat pertama akan sama besar dengan tekanan yang di tempat kedua. Gaya di tempat kedua per luas penampang kedua. Maka P1 sama dengan P2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seperti itu. Ini satuan-satuannya bisa dilihat sendiri, gaya tetap Newton, tekanan dalam Pascal atau Newton per meter persegi, dan luas dalam meter persegi. Ini contoh soalnya, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecilnya adalah 2 cm dan pipa besarnya 18 cm, tentukan gaya besar minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Diketahui jari-jari pada pipa kecil, kita anggap pipa kecil itu yang ini. Ini pipa kecil kan, emang pipa besar. Dan ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi R1, jari-jari 1 adalah 2. R2 adalah 18 cm, kedua-duanya dalam cm. Jadi saya anggap sudah sama lah ya, yang pertama dengan yang kedua. Boleh dirubah, boleh, silakan. Tapi saya di sini mengerjakannya tidak saya ubah. Kenapa? Karena menurut saya dua-duanya udah cm, dan ini yang ditanyakan adalah gayanya. M1 adalah 81 kg, bukan M1. Masanya adalah 81 kg. Di sini ada massa 81 kg. Di sini 81 kg. Nah, gaya berarti gaya yang ada di sini adalah gaya berat. Gaya berat adalah W. W sama dengan massa dikali gravitasi. Maka M dikali massanya adalah 81, gravitasinya saya anggap 10. Jadi massa dikali gravitasi adalah 81 dikali 10 sama dengan 810 Newton. Karena gaya berat adalah Newton, berarti dia sama dengan nilai F2. F2-nya adalah 810 Newton. Yang ditanyakan berarti si gaya yang buat mengangkat si F2 ini, beban yang seberat 810, dia perlu berapa? Gaya yang pertamanya perlu berapa? Makanya yang ditanyakan berarti F1. Nah, kita dari rumus aja tahu ya, kalau misalnya P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Boleh juga ditulis F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Karena luas itu adalah dalam 2 dimensi. Berarti dalam meter persegi atau sentimeter persegi. Nah, ini boleh berarti jari-jari kuadrat atau diameter kuadrat seperti itu. Ini rumusnya. Makanya F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikalikan dengan F2. Ini bisa dibongkar dari rumus tersebut ya. Dimasukkan aja. Berarti kan gini. Dikali silang.
F1 kali R2 kuadrat sama dengan F2 dikali R1 kuadrat. Maka F1 sama dengan F2 kuadrat per R1 kuadrat per R2 kuadrat, seperti itu. Atau ditulisnya seperti ini, dikumpulkan yang kuadratnya. Nah, dimasukkan F1 sama dengan 2 cm, R1 sama dengan 2 cm per 18 cm, dikuadratkan dikali 810 F2-nya. Nah, dikecilin atau sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 18 dibagi 2 adalah 9. Dikuadratkan. 1/9 kuadrat sama dengan 1/9 dikali 1/9 sama dengan 1/81. 9 kali 9, 81 ya. 1/81 dikali 810 sama dengan 10 Newton. Kalian boleh hitung pakai kalkulator. Maka gaya yang diperlukan si luas penampang ini untuk mengangkat beban sebesar 810 Newton, seberat 810 Newton adalah 10 Newton gitu. Paham ya? Nah, next ini ada soal latihan. Silahkan dikerjakan, kalian pahami. Soalnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh via Classroom atau langsung WA saya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pembelajaran fisika minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.